kesempatan berikut masih dengan pelajaran PKN bersama Bu Ani ya. Kita akan bahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, di kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar yang akan kita bahas adalah suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Langsung saja, untuk infrastruktur politik di Indonesia berdasarkan teori politik itu mencakup partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Nah, apa saja di sana? Partai politik. Di situ ada eksistensi partai politik yang merupakan prasyarat sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat. Kemudian ada kelompok kepentingan atau interest group. Ada beberapa jenis kelompok kepentingan. Ada kelompok anomik, kelompok asosiasional, kelompok institusional, dan kelompok asosiasional. Kemudian kegiatan kelompok kepentingan dalam suatu negara sangat bergantung pada sistem politik pemerintah. Apakah menerapkan sistem kepartaian tunggal, dua partai atau lebih yang sering disebut dengan koalisi. Berikutnya ada kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan dapat digunakan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dengan sasaran mempengaruhi atau membentuk kebijaksanaan pemerintah. Ada beberapa contoh institusi kelompok penekan, ada LSM, organisasi keagamaan, kepemudaan, lingkungan hidup, pembela hukum dan HAM, serta yayasan dan badan hukum lain. Dan berikutnya ada media komunikasi politik. Kemudian ada tokoh-tokoh politik, di mana pengangkatan tokoh politik itu melalui beberapa proses. Ada transformasi dari peranan non politis, contohnya dari tokoh agama, tokoh sosial, dan juga pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas politik. Tadi sudah kita bahas infrastruktur politik, sekarang suprastruktur politik yang merupakan mesin politik resmi sebagai penggerak politik formal. Di negara Indonesia ada beberapa elit politik yang memegang kekuasaan, namun juga banyak yang bersifat demokratis tergantung dari konstitusi negaranya. Nah, suprastruktur politik mantap itu harus didukung oleh infrastruktur politik. Siapa infrastruktur politiknya? Ada rakyat, partai politik, dan organisasi masyarakat dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Di situ ada bagan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Ada KPU, ada BPK sebagai perwakilan dari provinsi, presiden yang dibantu oleh Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI dan Polri, kemudian ada DPR, MPR dan DPD, MA, MK dan KY. Itu adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Bagaimana mekanisme pemerintahan baik infrastruktur maupun suprastruktur dapat memenuhi fungsi jika sistem politik itu mampu mempertahankan tata cara, norma, dan prosedur, menyelesaikan konflik yang ada, kemudian melakukan perubahan, mewujudkan tujuan nasional, dan mengintegrasikan serta menjamin keutuhan seluruh sistem. Nah, sistem politik negara Indonesia ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, latar belakang sejarah, yaitu sama-sama pernah dijajah. Kondisi sosiologis, ini berkaitan erat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi kultur atau budaya yang berbeda tapi memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kondisi psikososial atau kejiwaan masyarakat, yaitu ada rasa cinta tanah air, rasa memiliki, kemudian bersifat filsafat,
pemahaman atau ideologi yang diterapkan, pedoman konstitusi dan hukum yang sama. Sejak pemilu 2004, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga tanggung jawabnya kepada rakyat dan lembaga negara yang meliputi MPR, Presiden dan DPR, serta BPK dan MA. Nah, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia dengan sistem Pancasila? Sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yang pertama, Pancasila disebut sebagai penjabaran yang ada dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Dalam ketatanegaraannya harus berdasarkan atas kelembagaan serta bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Sistem politik demokrasi Pancasila yang menghargai nilai-nilai musyawarah sesuai dengan Pancasila sila keempat. Sistem politik demokrasi Pancasila yang menghargai nilai-nilai musyawarah sesuai dengan Pancasila sila keempat, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai kemufakatan, maka diambil dengan suara terbanyak. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur, dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Dalam demokrasi Pancasila, pada hakikatnya demokrasi bercorak khas Indonesia, yaitu menerapkan pemerintah berdasarkan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, peradilan yang bebas dan merdeka, kemudian partai politik dan organisasi sosial, serta pelaksanaan pemilihan umum. Ada 3 aspek dalam demokrasi Pancasila: aspek formal, material, dan aspek normatif. Nah, bagaimana dengan peran serta warga negara dalam sistem politik di Indonesia? Partisipasi politik warga negara, yang pertama, mendorong individu untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, ikut ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Nah, di sini ada beberapa pengertian partisipasi politik menurut ahli. Bisa dibaca menurut Herbert Norman dan Profesor Miriam Budi Yarjo. Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi politik ada konvensional dan non-konvensional. Bagaimana yang konvensional? Ada voting, diskusi, ada kampanye. Kemudian yang non-konvensional, berdemonstrasi, konfrontasi, pengajuan petisi, mogok, dan tindakan kekerasan politik. Nah, yang non-konvensional ini tentunya melanggar undang-undang partai serta melanggar Undang-Undang Dasar 45, karena di sana ada sikap tindak kekerasan politik. Kemudian tingkatan pada partisipasi politik yang tergantung pada akibat yang disebabkannya. Lalu faktor-faktor pendukung partisipasi politik. Ada pendidikan politik. Itu melalui pendidikan politik diharapkan agar kader dari anggota partai politik memperoleh banyak manfaat. Yang kedua, adanya kesadaran politik. Kesadaran politik di masyarakat itu tidak sama. Hal ini tergantung dari latar belakang pendidikan. Kaum elit dan kelompok menengah nampak relatif yang lebih baik, sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah diperlukan pembinaan yang intensif. Nah, hal ini dipengaruhi karena kesadaran politik ini, di mana orang yang sangat berpengaruh akan diikuti oleh orang-orang yang tingkat pendidikan atau ilmu yang dimiliki tentang perpolitikannya itu cukup rendah. Partisipasi politik anggota masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang. Di bidang politik, partisipasinya adalah ikut menjadi peserta dalam pemilihan umum,
ikut berkampanye dengan menghindari kelompok diskusi, menghindari demonstrasi dan hal-hal yang bersifat negatif. Di bidang ekonomi, menciptakan sektor ekonomi yang produktif, memajukan keahlian yang dimiliki dengan produk unggulan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif, serta kesadaran dalam membayar pajak untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama. Di bidang sosial budaya, menunjukkan prestasi, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum dan kriminal. Sebagai seorang pelajar, tentunya bagaimana menjadi pelajar yang berprestasi, menjauhi tawuran, narkoba, dan sikap kriminal yang lain. Kemudian untuk profesional di bidang pekerjaannya bersifat jujur, disiplin, dan ingin maju. Di bidang pertahanan dan keamanan, warga masyarakat sebagai warga negara ikut serta secara aktif dalam kegiatan ronda, bela negara, menjaga ketertiban dan keamanan wilayah, memelihara persatuan dan kesatuan, serta tidak rasis di lingkungan di mana dia tinggal. Yang berikutnya, sosialisasi politik. Sarana dalam sosialisasi politik ini bisa melalui keluarga, sosial, maupun partai politik. Oke, tadi sudah ada beberapa materi. Yang berikutnya adalah penugasan. Nah, silahkan jelaskan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia. MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY. Kemudian berikan penjelasan pentingnya partisipasi politik warga negara dalam sistem politik negara Indonesia, serta berikan 2 contohnya. Yang terakhir, berikan tanggapan tentang pentingnya pendidikan politik bagi warga negara. Nah, yang terakhir, tugasnya ada 5. Seperti biasa, silakan dibaca, dikerjakan, dan jangan lupa diupload di portal atau dikirim email. Oke, itu tadi sudah kita bahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu tutup, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.